Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira. Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani besorah, artinya kabar baik. Dalam bahasa Ibrani dieja bet shin vav res he, dibaca besorah, artinya kabar baik. Besorah, kabar baik. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil, Evangelion, besorah tentang Yeshua HaMashiach, anak Elohim. Kata Injil dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan kata Yunani Evangelion yang dalam bahasa Indonesia Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Arab diterjemahkan sebagai Injil yang berarti kabar baik. Namun Anda tidak akan mendengar orang menggunakan istilah Injil sebagai kabar baik dalam masyarakat umum saat ini, kecuali dalam lingkungan agama Kristen. Dalam bahasa Ibrani, kabar baik atau good news disebut besorah. Di lingkungan Kristen, kita sering mendengar dalam khotbah itu adalah kebenaran Injil, yang berarti ide atau cerita tersebut benar-benar dapat diandalkan. Bagi kita, Injil terdengar sebagai sebuah istilah teknis keagamaan. Namun bagi umat Kristen, bangsa-bangsa di abad pertama yang menggunakan Evangelion, dalam kaitannya dengan Yesus, Yeshua, atau Yesus, sesungguhnya mereka memakainya sebagai bahasa umum dan sederhana. Evangelion berarti kabar baik atau pengumuman nasib baik. Ini menarik. Jadi bagi umat Kristen mula-mula di abad 1, kata Evangelion atau Injil bukanlah istilah keagamaan seperti yang kita kenal di abad 21 ini ya? Benar. Evangelion atau Injil bukanlah tentang agama, surga, atau Alkitab. Itu semua tentang kabar baik bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk menyelamatkan dunia. Meskipun Injil bukan suatu istilah teknis, namun ada baiknya kita menelusuri perbedaan antara istilah kabar baik yang muncul dalam tanah kitab suci Israel, tapi juga konotasinya dalam dunia Yunani Romawi kemudian. Pertama, kita lihat dari latar kitab suci Tanakh lebih dahulu. Istilah kabar baik ada di seluruh tanah, yaitu Kejadian sampai Maleakhi yang disebut Perjanjian Lama oleh orang Kristen. Ketika kita membaca kitab nabi-nabi besar seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, kita melihat sebuah konsep pemahaman Israel tentang kabar baik dalam skala yang lebih besar, yaitu penebusan Israel yang tercerai-berai, kehilangan tempat tinggal, dan tertindas. Kitab yang paling jelas menggambarkan pengharapan Injil bagi Israel ini adalah Yesaya. Secara khusus, Yesaya pasal 40-46 memuat visi tentang penghiburan bagi umat Israel. Misalnya, Yesaya 40 ayat 9 memproyeksikan visi seorang yang diutus untuk menyampaikan berita khusus kepada Israel yang berbeban berat. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, Mibasar, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Elohimmu.
Yesaya tidak menggunakan kabar baik mibasar sebagai istilah teknis untuk Injil, yaitu keselamatan melalui salib Kristus. Kabar baik yang dinubuatkan oleh Yesua adalah tentang janji besar dari Tuhan akan pemulihan keadaan Israel yang datang bersamaan dengan kata-kata yang menenteramkan hati, itulah Tuhanmu. Israel berjuang keras saat menjadi orang asing di negeri asing, rumah dan tempat ibadah mereka sudah dihancurkan. Pertanyaan bergema di hati mereka, di manakah Tuhan penyelamat kita? Dalam pengasingan di Babilonia, mereka menangis ketika mengingat Sion seperti yang dicatat sebagai Mazmur 137. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Sebagian Mazmur tadi diangkat menjadi lagu populer By the River of Babylon yang top pada era 1970-an. Dengan latar belakang Israel dalam pembuangan di Babilonia inilah, maka kabar baik dari Tuhan ini terdengar begitu menyegarkan. Visi indah mengenai pemulihan bangsa Israel bahkan dijabarkan lebih jelas dalam Yesaya 52 ayat 7-10 yang menampilkan Injil Besorah atau basar, mibasar yang dinamis bagi Israel. Yesaya 52 ayat 7-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Elohimmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Adonai kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Adonai telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Adonai telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Kabar baik dalam perikop ini diterjemahkan dari kata mebasar dengan akar kata basar atau besorah. Jadi kabar baik bagi Israel di sini bukanlah tentang surga atau akhirat yang masih bersifat abstrak. Ini bukan pula tentang menenangkan Tuhan yang murka, tapi ini tentang pembaharuan seluruh keberadaan bangsa. Tuhan hadir bersama umatnya. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Ia mengembalikan mereka ke rumah mereka dan membangun kembali kota mereka. Dia berperang melawan penindas mereka, membawa keadilan dan perdamaian ke dunia yang kacau balau. Sejarah menyaksikan bahwa pada akhirnya Israel diizinkan oleh penguasa Persia untuk membawa sekelompok orang kembali ke tanah air mereka guna membangun kembali kota dan bait suci mereka. Apakah ini kabar baik yang dibicarakan Yesaya? Ya, benar sekali. Dan ini tentu saja Israel bersuka cita atas pekerjaan Tuhan dalam semua hal ini. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa di kemudian hari, di bawah pemerintahan Yunani dan Romawi, keadaan berubah menjadi tidak baik-baik saja. Orang-orang Yahudi memang membangun kembali bait suci dan menetap kembali di tanah mereka, membangun praktik ibadah mereka seperti yang ditentukan dalam kitab suci. Namun sebagian besar orang Yahudi merasa bahwa kehidupan sesudah pembuangan Babilonia belum sesuai dengan impian besar dalam nubuat Nabi Yesaya. Bagaimana keadaan Israel di masa Yunani dan Romawi?
Ketika Yesua dan Rasul Paulus berkeliling berkhotbah tentang kabar baik atau besorah di Israel, hampir pasti telinga rekan-rekan Yahudi akan bersorak dan membayangkan kembali gambaran nubuat Yesaya tentang pembaharuan Israel secara menyeluruh. Namun kita pun bertanya-tanya, bagaimana jika seorang penyembah berhala non-Yahudi kebetulan mendengarnya? Apa yang terlintas dalam benak mereka ketika Paulus misalnya berkata, "Aku di sini untuk memberitakan Injil kepadamu"? Perlu diingat, kata Yunani evangelion atau kabar baik bukanlah istilah teknis agamawi. Urusan sembako murah saja dapat menjadi kabar baik juga. Hanya saja, bangsa-bangsa non-Israel hampir dipastikan tidak akan memahami nubuat Nabi Yesaya. Namun, mungkinkah ada semacam konsepsi besar tentang keselamatan yang terkait dengan evangelion, kabar baik dalam kesadaran budaya bangsa-bangsa sendiri? Ya, mungkin saja. Meskipun kabar baik tidak memiliki konotasi keagamaan, khususnya bagi orang-orang non-Yahudi, hal itu mungkin membangkitkan gagasan politik tentang keamanan dan perdamaian dalam Kekaisaran Romawi. Kata evangelion ditemukan juga dalam tulisan publik dan politik. Misalnya, sebuah prasasti di Priene, yaitu bagian Asia Kecil, bagian barat, dipajang oleh rakyat jajahan Kaisar Romawi Agustus untuk merayakan kekuasaannya. Hal ini menegaskan bahwa pemeliharaan ilahi memberikan Kaisar Agustus sebagai pemberian pemimpin kepada rakyat. Ia menyebut Kaisar sebagai penyelamat atau soter yang mengakhiri perang dan perselisihan. Ia dipuji sebagai puncak harapan Romawi. Karenanya, tahun kelahiran Kaisar Agustus diperingati oleh warga Romawi sebagai awal kabar baik. Kurang dari 1 abad setelah prasasti Priene dicanangkan, penulis Injil Markus memulai ceritanya dengan menulis, "Inilah permulaan kabar baik, evangelion tentang Yesus Kristus, Anak Tuhan." Markus 1 ayat 1. Di dunia kuno, tidak ada kesenjangan yang tajam antara agama dan politik. Faktanya, banyak rakyat kekaisaran yang memuja raja sebagai sosok dewa atau menghormati mereka di samping para dewa. Namun dunia menjadi berubah ketika umat Kristiani, orang-orang percaya kepada Yesus HaMasiah, memberitakan dan menyanyikan dan mengakui kabar baik bahwa juru selamat merekalah yang memerintah sebagai anak Elohim dan bukan dewa-dewa Yunani Romawi. Mari kita telah mengembangkan pemahaman atau pemakaian kabar baik dalam Injil Markus 1 ayat 1. Inilah Injil, evangelion, besorah tentang Yeshua HaMasiah, Anak Elohim. Kata Injil muncul dalam keempat Injil. Namun yang menarik adalah hanya pada Markus, karena di dalam Injil Markus kata evangelion ditemukan dalam kalimat pertamanya. Kalimat pertama ini mungkin menjadi catatan penuntun bagi keseluruhan kabar baik, yang dalam bahasa Ibrani berbunyi, Bereshit besorat Yeshua HaMasiah ben Elohim. Permulaan kabar baik Yesua Sang Mesias, Anak Tuhan. Namun, kabar baik apa yang ingin disampaikan Markus dalam kisahnya? Ya, dibutuhkan 16 pasal untuk menceritakan kisah ini. Tetapi singkatnya, ini tentang Yesua, Yesus. Dialah objek dan substansi kabar baik Markus. Yesua adalah inti dari rencana Tuhan Israel untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Selain nama dan pribadi Yesua, Markus juga menghubungkan permulaan kabar baik dengan Yesua sebagai Mesias atau Greeknya itu Kristos. Kalimat pengantar ini cukup untuk mengatakan bahwa sosok ini diharapkan dapat melakukan lebih banyak dari sekedar hanya mengantar mereka ke surga. Tidak semua orang Yahudi di zaman Yesua menaruh harapan besar akan kedatangan seorang Mesias. Namun ada pula yang tetap menantikannya. Misalnya, literatur Yahudi berjudul Psalm of Salomo atau Mazmur Salomo memberikan
gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai oleh Sang Mesias. Dia akan menjadi raja besar seperti David yang akan memerintah Israel. Dalam peran ini, dia akan menghancurkan penguasa-penguasa yang tidak benar. Dia akan mempersatukan Israel yang terpecah dan memimpin mereka dalam kebenaran. Raja Mesias adalah orang yang tulus dan jujur, tidak tamak terhadap uang dan kekuasaan. Fokus tunggalnya adalah menyenangkan Elohim dan melayani umatnya dengan hikmat dan sukacita. Ia akan mengajar dengan hikmat ilahi dan bertindak sebagai hakim yang dapat dipercaya. Ia akan selaras dengan hikmat dan maksud Tuhan sehingga seolah-olah Tuhan sendirilah yang kembali memerintah Israel sebagai raja. Kita dapat melihat bahwa Yesua dalam Injil Markus cocok dengan semua ciri-ciri dari potret mesianik ini. Tetapi juga kita melihat ada gambaran yang masih akan digenapi di kemudian hari. Tidak mengherankan jika Yesua mengaitkan kabar baik dengan kerajaan mesianiknya. Waktunya telah genap dan kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik. Markus 1 ayat 15. Kerajaan Tuhan, Mesias dan kabar baiknya agaknya mencerminkan visi indah yang dibicarakan Nabi Yesaya. Israel yang dipulihkan dan dipersatukan menikmati hadirat, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan. Bagi Yesaya, bagi Yesua, bagi Markus, kabar baik bukan sekedar satu kondisi, yaitu selamat, bahagia, atau diberkati. Bukan juga sekedar tempat, yaitu Sion atau surga. Kabar baik adalah kerajaan dengan Raja Mesias yang baik. Markus menggambarkan kerajaan yang diberitakan Yesua sebagai kerajaan yang bersatu, makmur, mulia dan penuh kekuasaan, murah hati dan rendah hati, peduli dan memperhatikan semua orang, dan penuh cinta kepada Tuhan dan sesama. Bukankah kedatangan kerajaan dan komunitas seperti ini akan menjadi kabar baik bagi kita semua? Namun perhatikan juga bahwa Yesua juga menyerukan pertobatan dan iman. Kerajaan yang begitu megah tidak mungkin terwujud tanpa pengorbanan. Bagaimanapun, Kaisar Romawi mengira dialah yang menguasai dunia. Prefek Pontius Pilatus mengira dia memerintah di Yudea. Raja boneka Herodes mengklaim tahta Israel. Beberapa orang Yahudi bersekutu dengan Herodes dengan harapan mendapatkan kekuasaan sebagai imbalan. Sementara yang lainnya tetap putus asa sama sekali. Mendengar Yesua menyatakan bahwa waktunya telah tiba, sebuah kerajaan baru akan menghadapi penguasa yang berkuasa saat itu. Ini sungguh-sungguh menggetarkan sekaligus menantang. Setiap orang perlu dapat membaca yang tersirat. Ini berarti perang antar dua kerajaan. Namun Yesua mengajarkan cara yang berbeda untuk menantang kerajaan dunia. Bukan dengan senjata perang, bukan dengan senjata, tetapi dengan senjata kebenaran, kasih dan ketaatan akan perjanjian dengan Tuhan. Bahkan ini berbicara kepada Israel masa kini. Mereka memerlukan Yesua, Raja Mesias yang akan mengalahkan kerajaan dunia. Keselamatan tidak datang dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Perhatikan bagaimana kabar baik atau Injil muncul dalam pernyataan Yesua dalam Markus 8 ayat 35. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bagi sebagian murid, hal ini mungkin berarti mati sebagai martir ketika Yesua berkata dalam Markus 13 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Menjadi bagian dari kabar baik, kerajaan Tuhan merupakan satu kehormatan dan berkat. Namun ada juga konsekuensinya.
Kebanyakan raja mencari kerajaan di mana mereka bisa ditinggikan, dan mereka sering merebut kerajaan lain dengan paksa. Agar Yesua dapat mendirikan kerajaan Tuhan yang benar-benar adil dan penuh kebajikan, kedudukannya sebagai raja harus berbeda. Karenanya dalam Injil Markus kita mendengar Yesua berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Markus 10 ayat 45. Hal ini juga dimaksudkan sebagai teladan bagi banyak orang yang lain. Barang siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Benar, ini merupakan satu pencerahan yang luar biasa. Injil bukanlah sesempit kabar baik mati masuk surga, tetapi kabar baik kerajaan Tuhan sudah datang dan akan datang di tengah umatnya di bumi. Adalah suatu kehormatan bila kita dapat menjadi bagian dari kerajaan Tuhan di bumi. Memang, ada juga konsekuensi kerajaan yang harus ditanggung. Kita diminta melayani, bukan dilayani, menyangkal diri dan memikul salib, serta mengikut Yesua. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiyah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiyah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Mau belajar bahasa Ibrani dengan instruktur native speaker Yahudi? Kesempatan ini terbuka bagi sahabat RPK dengan mengikuti kursus online Yeshiva Sufu Indonesia secara berkelompok. Informasi lebih lanjut hubungi 081 997 1577 081 997 1577. Doakan pembebasan sisa warga Israel yang disandera teroris Hamas. Mohon kiranya Adonai mengirimkan para malaikatnya membutakan para penyandera dengan memberi hikmat dan taktik jitu pada IDF untuk membebaskan mereka semua dengan selamat dan menang. Amin. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu biblical populer tahun 70-an, By the River of Babylon, di tepi sungai Babylon, yang diangkat dari Mazmur 137. Umat Israel yang dibuang ke Babylon merindukan Sion, tanah perjanjian mereka. Israel pernah dibuang ke Babilonia dan terserak di seluruh bumi. Namun sesuai perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka punya hak untuk kembali ke tanah perjanjian milik mereka, Eretz Israel. Amin, amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. The rivers of